Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3001 Kekuatan Seorang Jenius Legendaris. Setelah 8 orang melakukan undian secara bergantian, babak duel ini resmi dimulai. Urutannya adalah serigala, harimau, dan macan tutul. Yan Ji, yang memegang Jekal Pearl, dan Ye Jing, sang sarjana, akan berkompetisi untuk pertama kalinya. Su Tingzong dan wanita pemarah yang memegang manik serigala akan berkompetisi untuk kedua kalinya. Li Ken dan Liu Yuan yang memegang manik-manik harimau di tangan mereka akan bertanding untuk ketiga kalinya. Feng Xiyun dan Lin Bai, memegang manik macan tutul, akan berkompetisi untuk keempat kalinya. Wan Bao Zhenjun berkata, karena kalian semua sudah selesai menggambar, silakan kembali ke tempat duduk kalian untuk beristirahat untuk sementara waktu. Setelah putaran terakhir kompetisi selesai, kalian akan segera datang ke platform teratai. Tapi, para prajurit memegang manik-manik serigala tidak harus pergi, kamu berada di kompetisi pertama. Kata Wan Bao Zhenjun. Segera, Lin Bai dan yang lainnya membungkuk kepada Tuan Sejati Wan Bao, lalu meninggalkan platform teratai dan kembali ke tempat duduk mereka untuk duduk. Jiji dan Ye Jing tidak pergi, berdiri di atas panggung teratai, menunggu kompetisi dimulai. Sang Guan Chun melihat Lin Bai kembali dan segera tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, saya tidak tahu kamu begitu kuat. Kamu benar-benar mengalahkan Xia Qiu dari keluarga Dewa Racun. Lin Bai duduk dan berkata sambil tertawa, murid-murid keluarga Dewa Racun benar-benar merepotkan. Sang Guan Chun terkekeh dan berkata, tidak, kekuatan terakhir yang ingin diprovokasi oleh para pejuang di benua kuno ini adalah keluarga Dewa Racun, karena keluarga ini seringkali tidak melakukannya. Ayo, ayo minum. Sang Guan Chun mengajak Lin Bai minum. Lin Bai juga tersenyum dan mengobrol beberapa patah kata dengan Ye Suxin. Pada saat ini, suara Raja Sejati Wan Bao terdengar lagi, jika kamu siap, kamu bisa mulai. Di platform teratai, Yan Ji dan cendekiawan Ye Jing saling memandang, dengan niat bertarung di wajah mereka. Tolong, kata Yan Ji sambil sedikit tersenyum. Sarjana Ye Jing terkekeh dan berkata, saya tahu bahwa Anda adalah seorang jenius legendaris di tanah Nanzu. Kekuatan Anda dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda di tanah Nanzu. Tapi saya juga tidak lemah. Karena aku mendapat kehormatan untuk bertarung denganmu, aku juga ingin melihat betapa kuatnya jenius legendaris itu. Meskipun cendekiawan Ye Jing sedikit kecewa ketika dia menarik undian barusan, tapi sekarang dia telah menerima kenyataan ini, tapi saat ini dia masih Yan Ji menunjukkan sedikit semangat juang. Yan Ji terkekeh dan berkata, itu hanyalah nama palsu yang diberikan kepadaku oleh para pejuang di tanah Nanzu. Aku lebih suka tidak memiliki jenius legendaris. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Kamu tahu, jenius legendaris ini. Akankah gelar jenius memberi saya banyak pejuang untuk menantang saya setiap tahun? Saya bukan orang yang berdarah dingin dan kejam seperti Su Tingzong, saya juga bukan orang yang suka berperang. Para pejuang yang datang untuk menantang saya, tapi itu membuatku kesal sampai mati. Yan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata. Sarjana Ye Jing terkekeh dan berkata, itu tidak bisa dihindari. Yan Ji, jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Karena kamu adalah seorang jenius legendaris di negeri Nanzu, kamu harus mampu menahan serangan itu. Prajurit yang datang untuk menantangmu. Ayo berhenti ngobrol dan mulai. Cendekiawan Ye Jing berkata dengan dingin, semangat juang yang dingin merasuki tubuhnya. Oke, Yan Ji terkekeh. Segera, keduanya bergegas menuju satu sama lain secara bersamaan. Dalam sekejap, dua cahaya dan bayangan ekstrim bertabrakan dengan sengit. Setiap kali mereka bertabrakan, terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Keduanya berada di platform teratai, dan mereka bersenang-senang bertarung satu sama lain. Sang Guan Chun, Ye Suxin, dan Lin Bai semuanya menyaksikan pertempuran di platform teratai. Sang Guan Chun terkekeh dan berkata, Saudara Lin Bai, menurutmu siapa yang akan menang, Yan Ji atau orang ini? Lin Bai berkata dengan lembut, saya tidak tahu. Sang Guan Chun memandang Lin Bai dengan ragu dan berkata, mengapa kamu mengatakan tidak? Oke, saya pikir kamu akan mengatakan bahwa Yan Ji akan menang. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius legendaris. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, saya tidak berpikir ada prajurit yang lemah siapa yang bisa keluar dari arena kosong. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, kita terjebak di dunia sumur kering bersama-sama. Aku selalu merasa bahwa para pejuang yang bisa terjebak di dunia sumur kering pastilah keberadaan yang menakutkan di tanah Nanzu. Jadi, aku tidak tahu siapa antara Ye Jing dan Yan Ji. Lebih kuat, Sang Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat.
Pertempuran sengit di platform teratai berlangsung selama setengah jam. Yan Ji dan Sarjana Ye Jing bertukar ribuan jurus. Pada saat ini, Lin Bai berbisik, mengapa saya merasa Yan Ji dapat melihat gerakan Ye Jing. Setiap gerakan dan setiap gerakan Ye Jing berada dalam kendali Yan Ji. Awalnya, Yan Ji berada di San-San dia bisa menang dalam 10 ronde, tapi dia tidak terburu-buru, tapi sepertinya sedang bermain dengan Ye Jing. Lin Bai mengerutkan kening dan berbisik. Sangguan Chun berkata dengan lembut, itulah roh bela diri Yan Ji, roh bela diri tingkat dewa semu, Guan Tianmu. Salah satu rahasia paling umum dari Guan Tianmu adalah ia dapat dengan mudah melihat gerakan lawan dan melihat gerakan lawan. Kekurangannya, dikatakan bahwa ketika roh bela diri semacam ini mencapai puncaknya, ia dapat melihat melalui ilusi dunia ini dan melihat melalui penciptaan dunia ini. Sekilas ribuan mil bermil-mil, menatap para dewa 9 surga, dan menatap iblis dari 9 neter. Lin Bai tiba-tiba menyadari. Dia berkata, itu dia. Ketika Yan Ji dan Sarjana Ye Jing terjerat selama 9.000 putaran. Yan Ji tiba-tiba memukul dada cendekiawan Ye Jing dengan telapak tangannya, menjatuhkan cendekiawan Ye Jing dari platform teratai. Ye Jing, yang jatuh di bawah platform teratai saat ini, terluka parah di sekujur tubuhnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan bahkan kekuatan spiritual di dantiannya hampir habis. Saya setuju, Yan Ji terkekeh. Sarjana Ye Jing tersenyum pahit dan berkata, saya tidak rendah hati, saya benar-benar tidak bisa mengalahkan Anda. Ye Jing memberi hormat pada Yan Ji, berbalik dan berjalan menuju ke arah suku Tianji. Tuan sejati Wan Bao berkata, Yan Ji, karena kamu telah menang, turunlah dan istirahatlah. Untuk pertempuran berikutnya, para pejuang yang memegang manik-manik serigala di tangan mereka akan muncul. Kata Tuan sejati Wan Bao. Ketika kompetisi antara Yan Ji dan Ye Jing baru saja berakhir, suara-suara ragu datang dari para pejuang di sekitarnya. Mengapa Yan Ji begitu lemah? Dia benar-benar bertarung dengan Ye Jing selama setengah jam dan mengalahkannya setelah lebih dari 9.000 gerakan. Apakah ini masih seorang jenius legendaris? Ya, dia terlalu lemah. Banyak orang yang benar ada beberapa keraguan tentang kekuatan Yan Ji, seorang jenius legendaris. Sangguan Chun terkekeh dan berkata, tampaknya banyak prajurit di sekitarku merasa bahwa kekuatan jenius legendaris Yan Ji agak tidak layak untuk namanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, mereka tidak tahu apa-apa. Saudara Sangguan, kan? Lihat Yan Ji tadi saat kita selesai dengan Ye Jing, kekuatan spiritual dantian di tubuh Ye Jing telah habis. Di sisi lain, jika melihat Yan Ji, dia masih mampu mengatasinya dengan mudah kekuatan spiritual ramuan ilahi di tubuhnya mungkin masih sangat berlimpah. Saya kira Yan Ji masih mampu menanganinya dengan mudah. Kapasitas kekuatan spiritual Jisen dan mungkin 10 kali lipat dari prajurit dari level yang sama. Dia memang sangat kuat. Setelah menonton kompetisi Yan Ji, Lin Bai tidak tahu tentang jenius legendaris Yan Ji. Pertanyaan. Sebaliknya, saya merasa Yan Ji sangat kuat. Sedangkan Lin Bai dan Sangguan Chun masih mendiskusikan kekuatan Yan Ji. Pada saat ini, semua prajurit di teratai langit dan bumi meledak dan berteriak karena terkejut. Satu pedang. Su Tingzong benar-benar mengalahkan lawannya dengan satu pedang. Ini adalah kekuatan seorang jenius legendaris. Seru prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Lin Bai dan Sangguan Chun buru-buru melihat ke platform teratai, dan melihat Su Tingzong, yang sedang terbang ke langit dengan roh pedangnya. Perlahan-lahan dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan memandang dengan jijik pada pria pemarah di bawah platform teratai yang berada di sana. Terpotong-potong oleh energi pedang wanita. Su Tingzong mengalahkan wanita pemarah itu dengan satu serangan pedang. Bab 3002 Suku Tianji yang aneh. Saat Lin Bai dan Sangguan Chun masih mendiskusikan kekuatan Yan Ji, seluruh penonton meledak dengan suara gemuruh seperti tsunami. Qin Yijun, seorang wanita pemarah yang baru saja menaiki liantai, dikalahkan oleh Su Tingzong dengan satu pedang. Mendengar suara seruan, Lin Bai dan Sangguan Chun menoleh ke belakang dan melihat wanita pemarah Qin Yijun jatuh di bawah platform teratai dalam keadaan berantakan. Wajahnya pucat, matanya kesal, dan mulutnya mengeluarkan darah. Dia mencoba untuk bangun, tetapi dia tidak dapat berdiri. Di panggung teratai, Su Tingzong memasukkan pedangnya ke sarungnya tanpa ekspresi. Dia berjalan menuruni platform teratai dan kembali ke tempat duduk. Ya Tuhan, dia dikalahkan dengan satu pedang. Apakah kesenjangannya begitu besar? Inilah kekuatan jenius legendaris, satu pedang untuk mengalahkan lawan. Su Tingzong, betapa kuatnya. Di sekitar seni bela diri terdengar seruan. Lin Bai dan Sangguan Chun melihatnya, sedikit tersapu kengerian.
Sang Guan Chun terkekeh, sepertinya Su Tingzong tidak pandai berbicara seperti Yan Ji. Begitu dia naik ke panggung, bahkan jika lawannya adalah seorang wanita, dia juga kejam dan bisa dikalahkan dengan pedang yang bersih. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, itu tidak vulgar. Melihat itu Su Tingzong mengalahkan wanita pemarah dengan pedang, senyum di wajah Wan Baozhen sedikit kaku, dan dia berkata dalam hatinya, apakah itu Su Tingzong? Benarkah Su Tingzong yang datang untuk meminta peralatan tahun ini? Melihat punggung Su Tingzong, Wan Baozhen teringat bahwa Jiu Hei ditakdirkan mati sebelum ulang tahunnya, dan matanya tertuju pada tubuh Su Tingzong. Meskipun dia belum pulih dari kekuatan Su Tingzong, kontes ketiga dimulai pada saat ini. Yang ketiga kompetisinya adalah Li Ken dan Liu Yuan memegang manik-manik harimau. Li Ken adalah seorang jenius dari suku Jiuli yang telah turun salju selama bertahun-tahun. Kali ini dia datang untuk menghadiri ulang tahun Wan Baozhenjun, yang merupakan pertama kalinya Li Ken muncul di acara tersebut. Tanah Nanzu. Oleh karena itu, banyak pejuang yang tidak begitu jelas tentang kekuatan dan budidaya Li Ken. Liu Yuan, yang asal-usulnya lebih misterius daripada Li, hanya mengetahui bahwa dia berasal dari suku kecil bernama suku Tianji, tetapi hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat Liu Yuan. Li Ken dan Liu Yuan berjalan di atas panggung teratai, bergandengan tangan dan tersenyum, dan berkata, tolong. Silakan. Setelah saling membungkuk, mereka menyebarkan momentumnya. Tiba-tiba di platform teratai, pertarungan antara naga dan harimau dimulai. Dua orang, Anda datang dan saya bertarung selama ratusan ronde. Namun, setelah 500 putaran, Liu Yuan menunjukkan kelemahannya dan ditangkap oleh Li Ken. Li Ken segera menolak untuk memaafkan dan menggunakan keterampilan seni bela diri untuk menyerang Liu Yuan dan menerbangkannya dari platform teratai. Li Ken terkekeh dan berkata, saya menerimanya. Liu Yuan tersenyum masam, saya mengaku kalah. Ini adalah akhir dari kontes. Sang Guan Chun terkekeh, Li bisa punya kekuatan. Saudara Lin Bai, bagaimana menurutmu? Lin Bai mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Melihat kerutan Lin Bai, Sang Guan Chun bertanya, Saudara Lin Bai. Lin Bai kembali sadar dan menatap pejabat tinggi Chun. Sang Guan Chun bertanya sambil tersenyum, Saudara Lin Bai, apa yang kamu pikirkan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya sedang memikirkan mengapa Liu Yuan akan dikalahkan begitu cepat. Sang Guan Inci terkejut, bingung pada Lin Bai. Lin Bai berkata dengan lemah, dari ratusan putaran antara Liu Yuan dan Li Ken, kekuatan Liu Yuan sangat kuat, bahkan pada Li Ken. Tetapi perilaku moral Li Ken tidak tinggi, dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya tidak cukup. Dia telah menunjukkan kekurangannya berkali-kali, tetapi Liu Yuan sepertinya tidak pernah berpikir untuk mengetahui kekurangan ini. Sebaliknya, setelah 500 ronde, Liu Yuan berinisiatif menunjukkan kekurangannya dan membiarkan Li bisa mengalahkannya. Sepertinya Liu Yuan tidak ingin menang sama sekali. Itu agak membingungkanku. Lin Bai Leng berkata sambil menatap Liu Yuan. Sekarang Liu Yuan kembali ke tempat duduknya dan duduk di belakang lelaki tua botak itu bersama cendekiawan Ye Jing dan wanita pemarah itu. Di suku Tianji yang dipimpin oleh lelaki tua botak, 3 orang berhasil lolos ke babak kedua kompetisi seni bela diri, namun mereka semua kurang beruntung dan kalah dari Yan Ji, Su Tingzong, dan Liu Yuan. Semua talenta suku Tianji tersingkir. Sang Guan Chun terkekeh, mungkin dia sudah melihat bahwa dia bukan lawan Li Ken, jadi dia mengakhirinya dengan sederhana dan langsung, tidak membuang-buang waktu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Aku merasa tidak enak dengan ketiga orang ini. Dan wanita pemarah, yang kekuatannya tidak boleh lemah. Bahkan jika dia bukan lawan Su Tingzong, dia tidak akan melakukannya. Dikalahkan oleh Su Tingzong dengan satu pedang. Sang Guan Chunyo berkata, ini juga, Su Tingzong mengalahkan Qin Yijun dengan satu pedang, itu terlalu aneh. Saat Lin Bai dan Sang Guan Chun berdiskusi dengan suara pelan. Suara Wan Baozhenjun terdengar, adegan selanjutnya, prajurit yang memegang manik macan tutul, ayo. Setelah Lin Bai pergi, Sang Guan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan Lin Bai adalah tunanganmu? Sekarang dia akan bertarung dengan Feng Xiyun, si jenius dari suku Feng Shui, kamu tidak ingin meminta sepatah kata pun. Apakah kamu tunangan yang memenuhi syarat? Sang Guan Chun tersenyum dan berkata kepada Ye Suxin. Ye Suxin berkata sambil tersenyum ringan, mengapa kamu harus bertanya? Bagaimanapun, dia pasti menang. Apakah menurut Anda nama Dongsu Shengzi benar-benar nama palsu? Pria yang berdiri di puncak generasi muda Dongzu. Kekuatan, tentu saja, jangan banyak bicara. Kata cahaya Sang Guan Chun. Ketika dia sampai di teras teratai, kebetulan Feng Xiyun ada di sana.
Wan Bao Zhenjun terkekeh dan berkata, ayo pergi. Feng Xiyun mendengar kata-kata Wan Bao Zhenjun, dan langsung mencibir di sudut mulutnya. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, sekarang kamu mengaku kalah, kamu juga bisa menghindari rasa sakit pada kulit dan daging. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ayo, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku menderita darah dan daging. Feng Xiyun terlihat tidak senang. Dia mendengar warna provokatif dalam kata-kata Lin Bai, dan segera seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dingin yang menyesakkan, yang menyebar dengan cepat ke seluruh platform teratai. Mencari kematian. Angin berpikir awan bersenandung dingin, melangkah keluar, bergegas ke Lin Bai. Tangan dingin, seperti transit angin dingin, sebilah rumput menyerang tubuh Lin Bai. Pada saat Feng Xiyun membunuh Lin Bai di depannya, guntur ilahi tiga warna tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lin Bai, yang berubah menjadi perisai dan dengan mudah menahannya. Pada saat yang sama, angin akan mengira awan anti gempa berjarak 100 meter. Ini, Feng Xiyun terkejut melihat dewa tiga warna bergemuruh di tubuh Lin Bai. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak mengerti. Guntur macam apa yang sebenarnya bisa menghalangi tangannya. Lin Bai tersenyum, dingin melihat angin dan berpikir awan. Bab 3003 kalahkan Feng Xiyun. Ketika guntur dewa tiga warna Lin Bai melintas, Wan Baozhen, yang duduk di atas awan, mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum lembut, Kitab Suci 5 Elemen. Saya tidak menyangka bahwa setelah runtuhnya Sekte 5 Elemen untuk bertahun-tahun, masih ada orang yang mempraktikkan Sutra 5 Elemen. Tetapi putra ini mampu mengumpulkan 3 volume, rumus guntur dewa 5 elemen, yang tersebar, yang tampaknya telah menggunakan beberapa pemikiran. Wang Baozhen segera melihat keterampilan Lin Bai dan asal mula Dewa Guntur. Lin Bai menggunakan Dewa Guntur tiga warna untuk mengguncang angin dan memikirkan awan, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu masih ingin terus menguji kedalamanku, maka aku tidak akan melakukannya. Sopan. Guntur keluar. Segera mata Lin Bai berbinar dan mengangkat tangannya ke arah Feng Xiyun. Guntur ilahi tiga warna di tubuhnya melonjak lagi, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan dan menyerang Feng Xiyun. Feng Xiyun Jiao minum, matanya menyala-nyala. Dingin, dan dia meninju di depannya. Segera, tinju ini menghancurkan guntur dewa tiga warna Lin Bai tepat di depannya. Dia berkata dengan suara dingin, meskipun aku baru saja mencoba mengujimu, kamu hanyalah petir yang sepele sehingga kamu ingin mengalahkanku. Adalah mimpi bodoh untuk mengalahkanku. Lin Bai terkekeh dan berkata, benarkah? Kalau begitu cobalah. 3.000 guntur keluar. Lin Bai menjabat tangannya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Dewa Guntur tiga warna yang sangat besar berubah menjadi kekuatan yang kuat dan langsung menuju ke tubuh Feng Xiyun. Wajah Feng Xiyun kaget. Dia merasakan ada gelombang kekuatan yang menyesakkan di 3.000 guntur. Dia segera mengubah pandangannya dan segera mundur. Pada saat ini, 3.000 guntur membunuh di depan ledakan, kepulan asap dan debu dari langit. Ketika kekuatan guntur mengamuk, tiba-tiba sebuah geng pisau tajam jatuh dari langit, merobek guntur Lin Bai. Feng Sedao, alat roh tingkat raja dari suku Feng Shui. Dao Gang menerobos guntur. Semua orang melihat bahwa di tangan Feng Xiyun, dia memegang pisau panjang setipis sayap jangkrik, mengeluarkan nafas dingin. Meskipun Feng Xiyun menerobos guntur Lin Bai dengan senjata roh tingkat Wang, Feng Xiyun berada dalam kesusahan besar saat ini. Dia terluka dan terbakar hitam oleh 3.000 guntur Lin Bai. Feng Xiyun menarik napas berat dan menatap Lin Bai dengan dingin. Dia berkata dengan suara dingin, saya akui saya baru saja meremehkan Anda, tetapi sekarang setelah saya mengeluarkan senjata roh tingkat raja, Anda pasti akan gagal. Mati. Angin mengira awan menderu, melangkah keluar, dengan kekuatan badai. Dalam sekejap, di tengah seluruh teras teratai, terbentuklah angin puting beliung. Itu terdiri dari bilah yang tak ada habisnya. Tornado tersebut menggerakkan angin dan awan di langit dan bumi, dan tidak ada cahaya di sekelilingnya. Mati. Angin mengira minuman Yun Jiao, pisaunya ditebang. Pisau ini, seperti serangan dewa, tidak dapat dihentikan. Lin Bai menyaksikan pisau kuat Feng Xiyun jatuh. Jika dia adalah orang lain, dia pasti sangat ketakutan. Namun di depan Lin Bai, wajah Lin Bai berubah. Pisau yang kuat. Betapa indahnya. Apakah ini keahlian unik suku Feng Shui? Suku Feng Shui memang merupakan suku petarung yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun. Seni bela diri semacam ini bisa disebut melawan surga. Anak laki-laki berbaju putih pasti tidak akan memiliki perlawanan di bawah pisau ini. Semua prajurit di sekitar dikejutkan oleh pedang Feng Xiyun. Sudah diputuskan. Feng Xiyun menang. Su Tingzong mengalihkan pandangannya dari teras teratai.
Bahkan Su Tingzong merasa Lin Bai tidak bisa menahan kekuatan pedang ini. Berdiri di bawah pisau, Lin Bai tidak mengubah wajahnya. Sebaliknya, dia terkekeh, ini pisau terkuatmu. Feng Xiyun berkata sambil mencibir, lalu kenapa? Sudah cukup kehilanganmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu melangkah keluar. Pedang kayu muncul di tangannya. Memegang pedang kayu di tangannya, mata Lin Bai segera menjadi dingin, dan indera pedangnya naik ke langit, seperti dewa pedang yang menghadap debu. Saat ini, Lin Bai seperti dewa pedang. Wan Bao Zhenjun memandang Lin Bai dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum. Baru saja, Wan Bao Zhenjun juga merasa bahwa Lin Bai ditakdirkan untuk kalah. Namun, ketika dia melihat Lin Bai mengeluarkan pedang kayunya, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia lebih menatap pedang kayu itu dan berkata dengan suara rendah, aneh kalau dia tidak memilih senjata yang lebih baik, dia harus memegang pedang kayu. Ketika Lin Bai mengeluarkan miliknya pedang kayu, matanya dingin. Pedang kayu itu membubung ke langit dan dipotong dengan satu pedang. Pada saat ini, kekuatan pedang yang tak ada habisnya berkumpul, dan pedang yang menghancurkan langit ditembakkan dari pedang kayu itu. Potong naga dan kembali ke laut. Pedang ini ibarat menghadap ke laut yang bergelombang, satu pedang memotong ombak yang bergelombang, sehingga langit laut yang menderu-deru, kembali tenang. Sebuah pedang jatuh dan mengenai gerombolan pedang Feng Xiyun pada saat berikutnya. Semua orang melihat bahwa Feng Xiyun, yang awalnya tak terhentikan, langsung dipatahkan oleh pedang Lin Bai, dan pedang ini mengenai tubuh Feng Xiyun. Bang! Angin mengira awan terbang terbalik dan jatuh di bawah teras teratai. Ya! Lin Bai terkekeh dan mengambil kembali pedang kayu itu ke dalam tas penyimpanan. Feng Xiyun, yang jatuh di bawah platform teratai, bangkit dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Sampai sekarang, dia masih mengingat pedang Lin Bai yang mengguncang bumi di benaknya. Pemandangan ini, untuk waktu yang lama tidak membuat angin berpikir awan tenang. Pedang naga. Pedang Lindor melihat teknik pedang Lin Bai, wajah Wan Bao Zhenjun tiba-tiba terkejut. Kemudian, Wan Bao Zhenjun melirik ke 17 pangeran dan Dewa Mowen. Melihat 17 pangeran dan Dewa Mowen tidak tergerak, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Lin Bai akan memotong pedang naga. Apa nama pedangmu? Feng Xiyun berdiri di bawah platform teratai dan bertanya dengan suara dingin, jika aku tidak salah menebak, seharusnya begitu bukan teknik pedang di tanah Antartika. Lin Bai tertegun dan berkata dengan suara rendah, pedang naga. Ini sebenarnya bukan teknik pedang dari negeri Asia Selatan, tapi diciptakan oleh latihan pedang melawan langit lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Feng Xiyun sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, begitulah. Saya mengaku kalah. Dengan itu, Feng Xiyun kembali ke tempat duduknya dan tidak ikut campur dalam kontes berikutnya. Ini adalah perbaikan pedang. Su Tingzong memandang sosok Lin Bai yang berdiri di platform teratai dengan mata yang dalam, tapi kemudian dia berkata sambil tersenyum mencemooh, jadi apa? Jika kamu bertemu denganku, kamu masih akan dikalahkan dengan satu pedang. Dengan kekalahan Lin Bai atas Feng Xiyun, babak kompetisi ini berakhir. Wan Bao Zhenjun terkekeh, karena satu pedang telah memenangkan 4 besar, maka kalian berempat akan menjalani babak pengundian baru. Ada juga 4 manik bulat, dalam warna hitam dan putih. 2 manik putih, 2 manik hitam. Kelompok pertama adalah yang menggambar manik putih. Kelompok kedua adalah orang yang menggambar manik hitam. Wan Bao Zhenjun berkata sambil tersenyum. Bab 3004 Lin Bai versus Su Tingzong. Setelah mendengar suara Wan Bao Zhen, Yanji, Su Tingzong, dan Li bisa datang ke teras teratai dan berdiri di depan 4 kelompok cahaya. Aku akan melakukannya dulu. Yanji berjalan sambil tersenyum dan melepas seberkas cahaya, menunggu cahayanya menyebar, memperlihatkan manik seputih salju, itu manik putih. Su Tingzong kemudian naik dan melepas seberkas cahaya. Setelah keluar, dia berkata dengan suara dingin, manik hitam. Li Ken juga tidak ketinggalan. Dia langsung ke atas untuk mematikan lampu dan menunggu sampai cahayanya menghilang. Dia memandang Yanji dan berkata sambil tersenyum, saudara Yanji, sepertinya lawanmu adalah aku. Mutiara putih. Lin Bai berjalan sesuka hati dan melepas gugus cahaya terakhir. Setelah cahayanya menyebar, itu adalah manik hitam. Lin Bai tersenyum dan tidak mengingatnya. Yanji ke Li bisa. Su Tingzong vs. Lin Bai. Diperkirakan pertarungan terakhir yang menentukan adalah Yanji dan Su Tingzong. Ya, Li Ken bukanlah lawan Yanji, dan Lin Bai diperkirakan akan dikalahkan oleh Su Tingzong. Sepertinya kontes ulang tahun ini adalah kompetisi lain antara suku Di Huang dan suku Jiangge. Melihat hasil pengundian, semua prajurit berbisik.
Su Tingzong melirik Lin Bai dan mengabaikannya. Dia kembali ke tempat duduknya dan menunggu kontes dimulai. Dan Lin Bai juga pergi. Kontes pertama adalah antara Baizu dan Yanji dan Li Ken. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Ken dan Yanji langsung bertarung satu sama lain dalam pertukaran salam sederhana. Sebuah jurus keterampilan magis, dari tangan masing-masing, saling serang. Yanji dan Li bisa bertarung sengit di platform teratai dalam waktu yang lama. Setelah ribuan ronde, Yanji mengalahkan Li Ken. Saat dia dikalahkan, Li Ken kehabisan nafas. Kekuatan spiritualnya telah habis dan dia juga menderita banyak luka. Dia menatap Yanji dengan dingin dan tidak bisa menggelengkan kepalanya. Aku kalah. Yanji terkekeh, untuk pendatang baru di dunia seni bela diri, kamu sudah luar biasa. Lagi pula, kamu telah diturunkan salju oleh suku tersebut selama bertahun-tahun, dan kamu tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Saya yakin Anda akan menjadi lebih kuat. Mendengar penghiburan Yanji, Li bisa tersenyum pahit. Setelah mengepalkan tangan dan mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya Li Ken tidak senang dengan kekalahannya. Li Jis berbisik, duel antara Yanji dan Li Ken telah berakhir. Adegan selanjutnya adalah Lin Bai dan Su Tingzong. Perang ini menarik. Salah satunya adalah budidaya pedang pertama generasi muda di Dongzu, dan yang lainnya adalah budidaya pedang pertama generasi muda di tanah Tiongkok Selatan. Jika mereka bertarung, akan ada kontes yang luar biasa. Li Jis berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Lan Yuxin bertanya sambil tersenyum, jika kamu bertarung dengan Su Tingzong, apakah kamu memiliki peluang yang sama untuk menang? Li Jis mendengarkan pertanyaan Lan Yuxin dan memikirkannya sedikit. Lalu dia berkata dengan lembut, jika aku bertarung dengan Su Tingzong, aku akan memenangkan setidaknya 5 poin. Lan Yuxin bertanya lagi, apakah menurutmu kamu memiliki peluang menang yang sama besarnya dengan melawan Lin Bai? Mendengar ini, Li Jis segera mengedipkan matanya, mempertimbangkannya dengan cermat, dan berkata dengan suara rendah, diperkirakan kurang dari 3 poin. Lan Yuxin terkekeh, itu tidak bagus. Kamu pikir kamu dan Su Tingzong sama-sama cocok, tetapi kamu tidak bisa mengalahkan Lin Bai sama sekali. Apakah kamu pikir jika Lin Bai serius melawan Su Tingzong bisa menahan beberapa pedang dari Lin Bai? Sekarang menurutmu apakah ini akan menjadi kontes yang luar biasa? Lan Yu bertanya sambil tersenyum. Li Jis tersenyum pahit. Lan Yuxin berbisik, kapan perang akan berakhir tergantung pada maksud Lin Bai. Jika dia ingin bermain dengan Su Tingzong untuk sementara waktu, dia mungkin bertarung selama ratusan ronde. Jika dia tidak ingin terlibat dengan Su Tingzong, itu saja. Mungkin hanya masalah beberapa pedang. Li Jis berkata sambil tersenyum pahit, apakah kamu begitu percaya diri pada Su Tingzong? Apakah menurutmu Su Tingzong tidak bisa menghentikan pedang Lin Bai? Lan Yu berkata dalam hatinya, saya tidak percaya pada Su Tingzong, tetapi karena Lin Bai terlalu kuat. Pernahkah kamu lupa bagaimana Lin Bai pergi jauh dari wilayah semua negara ke Akademi Dongzu dan akhirnya berdiri di puncak-puncak Dongzu? Li Jis memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang benar, Lin perjalanan Bai penuh dengan legenda. Pangeran ke-17 dari Kerajaan Suci Pusat terkekeh, pertempuran di depan akhirnya berakhir, dan inilah waktunya untuk hidangan utama. Saya ingin melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah, Su Tingzong dan Lin Bai. Jangan tanya Tuhan, bagaimana menurutmu? Apakah menurut Anda Su Tingzong bisa mengalahkan Lin Bai? Mo bertanya kepada Tuhan dengan suara rendah, Yang Mulia, bukan karena saya meremehkan Su Tingzong, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang Lin Bai, sulit bagi Su Tingzong untuk mengalahkan Lin Bai. Keterampilannya lebih baik daripada Lin Duo saat itu. 17 Pangeran terkejut dan berkata, jika saya seorang teman, saya akan mencoba mencari cara untuk mulai memenangkan hati. Dengan bantuannya, ini juga sangat membantu saya untuk memperjuangkan tahta di masa depan. Pangeran ke-17 sekali lagi menegaskan. Jangan meminta Tuhan untuk mengangguk sedikit, berpikir bahwa setelah kompetisi ini, dia akan pergi ke Lin Bai lagi. Sekarang, Wan Baozhen berkata sambil tersenyum, kalau begitu kontes selanjutnya, ayo datang dari Heizu. Mendengar suaranya, Lin Bai dan Su Tingzong meninggalkan tempat duduk mereka dan pergi ke teras teratai, saling berhadapan. Untuk Su Tingzong dan anak laki-laki berbaju putih, Su Tingzong pasti menang. Anak laki-laki berbaju putih pasti bukan lawannya. Artinya, Su Tingzong tetaplah seorang jenius yang legendaris, dan tidak ada seorang pun berkulit putih yang mengenal anak laki-laki berbaju putih itu. Orang-orang seni bela diri di sekitarnya lebih optimis tentang Su Tingzong.
Tapi Lin Bai datang untuk menghadiri ulang tahun Wan Bao Zhenjun. Tidak ada sekolah dan tidak ada sekolah. Hanya sedikit orang yang tahu nama Lin Bai. Jadi sekarang mereka memanggil Lin Bai, hanya bisa menggunakan anak laki-laki berbaju putih untuk menggantikan, tentu saja, alamat ini penuh penghinaan dan penghinaan. Di teras teratai, Lin Bai berkata sambil tersenyum, Su Tingzong, kami. Tanpa menunggu Lin Bai berbicara, Su Tingzong berkata tanpa ekspresi, jangan mendekat untuk saya. Tidak peduli siapa lawanku, aku tidak akan berbelas kasihan. Ayolah, aku tahu salah satu pedangmu. Cabut pedangmu. Aku tidak pernah membunuh orang tanpa besi. Su Tingzong berkata dengan nada mencemooh pada Lin Bai. Awalnya, Lin Bai bermaksud menyapa Su Tingzong, tapi dia bisa mendengar kata-kata arogan dan mendominasi Su Tingzong. Segera, Lin Bai menelan bagian kedua kalimatnya dan berkata sambil terkekeh, oke, tolong. Kata Lin Bai sambil tersenyum ringan. Bab 3005 Pedang Hantu yang sangat gelap. Lin Bai memandang Su Tingzong sambil tersenyum ringan, wajahnya rileks dan tenang. Melihat wajah Lin Bai begitu santai, Su Tingzong sangat tidak senang. Mereka yang bertarung dengannya di masa lalu menunjukkan rasa takut atau tampak bermartabat. Seorang pejuang berani berdiri di depan Su Tingzong dengan begitu mudah dan tenang. Hal ini membuat Su Tingzong merasa seolah-olah dia telah terprovokasi. Su Tingzong berkata dengan dingin, apakah kamu menantangku? Lin Bai mengerutkan kening dan kemudian berkata sambil tersenyum pahit, kapan aku bisa menjadi provokatif? Su Tingzong berkata dengan suara dingin, sejak aku, Su Tingzong, terbangun dari suku Paviliun Pedang, tidak ada prajurit yang berani berdiri di depanku tanpa menunjukkan ekspresi kagum. Dan kamu berani begitu tenang. Lin Bai sedikit tidak senang. Su Tingzong merasa bahwa dia tidak menunjukkan rasa takut dan takut. Dia memprovokasi dia. Dia berkata dengan marah, wajahku tertuju padaku. Saya ingin tertawa. Bisakah kamu mengendalikannya? Su Tingzong mendengus dan mendengus, aku akan menghajar wajahmu hingga berkeping-keping. Hati Lin Bai juga sedikit tidak senang, lalu wajahnya menjadi sedikit dingin, dan berkata, tunggu sampai kamu mendapatkan ini. Kemampuan untuk mengatakannya. Su Tingzong berkata dengan dingin, baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah saya memiliki kemampuan ini. Di mana pedangmu? Keluarlah. Lin Bai Mo diam-diam mengeluarkan pedang kayu dari tas penyimpanan dan memegangnya di tangannya. Su Tingzong memandangi pedang kayu di tangan Lin Bai dengan aneh dan berkata sambil tersenyum mencemooh, benarkah? Apakah kamu akan memukulku dengan pedang kayu ini? Bukankah kamu memiliki pedang yang lebih baik? Untuk mengalahkanmu, pedang kayu saja sudah cukup. Mengenai apakah aku punya senjata yang lebih baik, kamu sudah mengingatkanku. Saya punya senjata. Segera, Lin Bai mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanan dan memegangnya erat-erat di tangannya. Pedang guntur hijau, kok bisa ada di tanganmu? Su Tingzong berkata dengan heran. Ketika Lin Bai mengeluarkan pedangnya, Su Tingzong segera menyadari bahwa pedang itu adalah senjata ajaib dari suku Paviliun Pedang. Begitu pula, pedang petir hijau ini juga berasal dari tangan Wan Bao Zhenjun. Lin Bai memandangi pedang King Lei dan berkata sambil tersenyum ringan, bukankah suku Jianghe Mu mengirim orang ke suku Qinglong dan menggunakan pedang King Lei sebagai kenang-kenangan? Tepat pada waktunya, pedang itu jatuh ke tanganku. Apakah Sudingan kembali kepada suku Jianghe dan tidak menyampaikan kata-kataku kepada para tetua suku Paviliun Pedang? Saya memberitahu Sudingan bahwa dia akan kembali dan memberitahu tetua suku Paviliun Pedang bahwa jika dia ingin mendapatkan kembali guntur hijau pedang, dia akan mengirim murid yang baik untuk menantangnya. Su Tingzong tertegun dan segera melihat ke arah sesepuh suku Paviliun Pedang yang duduk di kursi. Pada saat ini, seorang tetua suku Jianghe berdiri dan berkata dengan suara keras, Tingzong, ada hal seperti itu. Sudingan memberitahu suku tersebut tentang masalah ini setelah kembali ke suku Jianghe. Su Tingzong mendengar jawaban tetua itu dan segera berkata dengan suara dingin, baiklah, hari ini aku akan mengambil kembali pedang guntur hijau. Sekarang, aku mengizinkanmu menggunakan pedang petir hijau dan melawanku. Mendengar kata-kata Su Tingzong, Lin Bai meletakkan pedang guntur hijau di tanah dengan jijik, dan berkata dengan dingin, tidak masalah jika ada pedang yang terbengkalai. Ketika Su Tingzong mendengar ini, dia sangat marah. Pedang King Lei bukan hanya senjata roh tingkat raja, tapi juga senjata ajaib yang dibuat oleh Wan Baozhen. Pada saat ini, di mulut Lin Bai, dikatakan sebagai pedang yang ditinggalkan. Secara langsung meremehkan colokan di tanah, lihat jangan lihat lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sepertinya anak laki-laki berbaju putih itu sepertinya punya dendam dengan suku Jianghe. Ya, bagaimana pedang petir hijau suku Jianghe bisa jatuh ke tangan anak laki-laki ini?
Aku akan pergi. Apakah anak ini meremehkan pedang King Lei? Itu senjata roh tingkat Wang, idiot. Banyak prajurit yang ketakutan setengah mati oleh kata-kata Lin Bai. Su Tingzong memelototi Lin Bai dengan mengertakkan gigi dan mengeluarkan senjata tingkat raja. Senjata roh dari tas penyimpanannya, menunjuk ke arah Lin Bai dengan ujung yang tajam, dan berkata dengan suara dingin, aku akan mengalahkanmu dengan satu pedang. Lin Bai berkata dengan nada meremehkan, kamu bisa mengalahkanku dengan pedang, aku segera makan kotoran untuk ditunjukkan kepadamu. Su Tingzong adalah kata-kata Lin Bai, gas 7 ujung asap. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kamu tampaknya memiliki kepercayaan diri? Sangat sombong. Sombong sekali. Kebetulan sekali. Aku khawatir kesombonganmu tidak sebaik aku dulu. Lin Bai tersenyum meremehkan. Pada saat ini, ujung tajam budidaya pedang terungkap dari tubuh Lin Bai. Sejak Lin Bai berada di Perang Dunia Pertama dinasti Wu yang agung, Sendan dan Dantian Layu. Sejak saat itu, suasana hati Lin Bai mengalami beberapa perubahan. Selain dedaunan di sampingnya, Lin Bai juga sangat enggan bertarung. Oleh karena itu, selama periode waktu di Antartika ini, temperamen Lin Bai agak terkendali, dan kesombongannya juga tersembunyi. Tapi sekarang setelah melihat Su Tingzong, hati budidaya pedang Lin Bai telah terangsang. Dibandingkan dengan kesombongan, bisakah Su Tingzong lebih gila dari Lin Bai? Saat itu, Lin Bai berada di wilayah semua negara. Tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan di semua negara. Terlebih lagi, dia mengejar 9 karakter Ye Jianjun sampai ke ujung bumi. Pada saat itu, Lin Bai, di Dongzu, bahkan lebih sombong lagi dengan mengatakan bahwa jenius Dongzu adalah seekor semut. Saat itu, Lin Bai masuk ke kerajaan penyihir hebat sendirian, dan menyelamatkan Ye Suxin di depan ribuan orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Dibandingkan dengan kesombongan, Su Tingzong jauh dari sempurna. Brengsek. Su Tingzong marah dengan 3 kata dan 2 kata Lin Bai. Seluruh tubuhnya seperti harimau yang terbangun dan meraung ke hutan pegunungan, aku ingin hidupmu. Sua. Kata-katanya mengikuti kata-katanya. Begitu suara Su Tingzong baru saja jatuh, sebuah pedang yang ditembakkan ke seluruh dunia menembus dan langsung menuju ke tenggorokan Lin Bai. Pedang ini sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Pedang ini seperti pelangi putih, seperti meteor, menyilaukan. Pembelajaran unik suku Jianghe. Pedang hantu yang sangat gelap dalam koleksi pedang. Begitu Su Tingzong bergerak, beberapa seniman bela diri mengenali teknik pedang yang digunakan Su Tingzong. Di suku Jianghe, ada pembelajaran unik koleksi pedang. Terdapat 20 set teknik pedang dalam koleksi pedang, yaitu 9 pedang hantu dan dewa, 7 pedang kaisar, dan 3 pedang dewa. Sekarang, pedang hantu sangat gelap, milik Su Tingzong adalah salah satu dari 9 pedang hantu dan dewa. Hingga saat ini, Lin Bai telah melihat 2 rangkaian teknik pedang dalam 9 pedang hantu dan dewa, yaitu, pedang dewa pemisah darah dan bayangan, dan pedang hantu yang sangat gelap oleh Su Tingzong. Dengan pedang tajam, pelangi putih menembus matahari, seperti hantu yang bergegas keluar dari neraka. Ini sengit dan tak terhentikan. Bersenandung. Di hadapan pedang Su Tingzong yang mendominasi, Lin Bai mencibir dan mendengus dingin. Dia mengangkat pedang kayunya dan memotongnya ke depan. Roh pedang berlari menjauh dan memblokir pedang Su Tingzong. Bagaimana? Aku bilang, kamu bisa mengalahkanku dengan satu pedang. Akan kutunjukkan padamu omong kosong itu. Lin Bai mencibir. Pedang Lin Bai tidak hanya mengalahkan ilmu pedang Su Tingzong, tetapi juga mendorongnya mundur sejauh 300 meter.